Shalom semuanya, selamat pagi. It's great morning. Dan saya melihat begitu banyaknya anak-anak muda yang datang ke tempat ini, dan I'm so glad, begitu luar biasa diberkati dengan kesaksian-kesaksian dalam kehidupan mereka, bahkan sharing mereka. Siapa yang minggu lalu sempat datang dan have a tuna party with us? Harus ada tuna. Saya rasa minggu lalu Tuhan mengadakan mujizat karena ikannya ternyata jauh lebih banyak daripada orang yang makan. Separah-parahnya orang makan. Ya, saya percaya Roni cukup beriman. But I'm so glad today, hari ini saya ingin, sebenarnya minggu lalu nggak mungkin saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi ada beberapa hal yang Tuhan masih taruh dalam hati saya untuk saya share. Sebab kalau nggak saya share, saya merasakan ada sesuatu yang kayaknya has been ada nudge gitu ya. Nudge itu apa ya? Dorongan ya. Ada satu dorongan ya, dimana dari Roh Kudus sendiri untuk memberitahukan kepada saudara-saudara, bukan sesuatu hal yang sangat kompleks, bukan sesuatu hal yang sangat sulit untuk bisa memahami grace, but you need the Holy Spirit. Untuk memahami hukum Taurat, engkau nggak perlu Roh Kudus. Tapi untuk memahami kasih karunia, engkau butuh Roh Kudus. Sebab itulah Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus adalah anugerah, bukan dari diri kita sendiri. That's why it's by grace that we know grace. Karena kasih karunia, kita bisa mengenal akan kasih karunia itu sendiri. Amin. So, let's dive. Okay. Saya percaya bahwa Allah, God believes the best in every one of you. Dia percaya hal-hal yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita semua, dan dia percaya akan hal-hal yang baik yang engkau juga bisa menjadi. Jadi engkau bisa menjadi yang terbaik di dalam Kristus. God believes the best of you. Dia nggak believe the worst of you. Dia nggak percaya bahwa engkau itu akan stay, engkau akan diam, dan engkau akan selalu stay seperti ini terus menerus. That's why sebagai gereja, sebagai gereja saya juga percaya akan hal-hal yang baik. Saya nggak akan fokus kepada hal-hal negatifnya. Saya akan fokus bahwa setiap orang yang telah percaya, setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, God believes the best of you. Even today, bahkan pada hari ini, always. Saudara masih ingat kalau misalnya zaman dahulu pernah diceritakan mengenai masalahnya begini loh. Zaman dahulu kalau saudara pernah lihat ada orang yang pernah masuk ke perahu perbudakan yang diambil dari misalnya dari benua Afrika, kemudian dibawa ke Amerika. Kalau saudara pernah dengar ceritanya, mereka itu ditaruh di bawah kapal dan itu sangat gelap sekali, oke? Dan pada saat mereka itu karena saking lamanya berada di dalam kapal itu, mereka begitu terbiasa dengan kegelapan itu, sehingga pada saat mereka keluar, dibebaskan dari kapal itu atau mulai tiba di tempat tujuan, begitu dibuka, sinar itu masuk begitu kerasnya, sinar itu begitu menyakitkan mata mereka, sehingga hal yang paling nyaman yang mereka bisa lakukan adalah kembali masuk lagi ke tempat yang gelap itu. Hanya itu kenyamanan yang mereka tahu. Demikian juga dengan kasih Allah. Kasih Allah itu begitu luar biasa baiknya, dan minggu lalu kita telah merayakan kebaikan daripada Tuhan sendiri, Jumat Agung dan kebangkitan daripada Kristus sendiri. Begitu luar biasa besarnya akan kasih itu, sebegitu terangnya akan kasih itu, sehingga menyakitkan. Reaksi kita pertama kali itu kita sakit sampai kita nggak terbiasa dengan kebaikan dan kasihnya, sehingga kita lebih terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan belenggu. Kehidupan yang terbiasa dengan kita ini terpasung seperti kayak pakai bola besi di kaki begitu. Udah terbiasa dengan langkah yang slow, nggak terbiasa dengan langkah yang normal. Saudara pernah mengalami hal itu? Sehingga kita menjadi terbiasa dengan kelemahan kita. Padahal Tuhan sendiri mempunyai rancangan kehidupan di mana engkau mengalami keutuhan, engkau mengalami kesembuhan, tetapi engkau terbiasa dengan keadaanmu dan kelemahanmu.
Amin. Dan engkau lebih lagi, engkau juga jangan juga terbiasa dengan kebiasaan burukmu. Kau terbiasa dengan keterikatanmu. Tuhan mempunyai kehidupan yang sangat membebaskan, kehidupan yang jauh lebih baik untukmu. Jangan kau terbiasa. Amin. Nah, God has a great plan for you. Tuhan punya rancangan yang luar biasa untukmu, terutama untuk anak-anak muda yang ada di Jakarta ini luar biasa sekali. The movement all starts with the young people. Saudara tahu bahwa revolusi mulai dari zaman dahulu, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang itu dimulainya dari the young people. Tuhan berikan suatu visi kepada saya pada awal tahun bahwa this year tahun ini adalah tahun di mana anak-anak muda ini akan bangkit dengan pesan kabar baik. Amin. God gave me that vision. Dan saya percaya dalam gereja kita, terutama untuk anak-anak muda yang ada, awal-awal tahun belum banyak, tapi saya melihat beberapa bulan belakangan ini, God has been kind enough. Dia itu begitu baiknya, dia tunjukkan kepada saya bahwa begitu banyak anak-anak muda saat ini udah tidak mau lagi melihat hal-hal yang sekedar biasa-biasa saja, status quo saja, tetapi mereka nggak mau melihat kepada hal-hal yang membelenggu mereka, tapi mereka mulai melihat kepada Kristus. Mereka mulai melihat kepada kabar baik itu sendiri, to Jesus Himself. Nggak lagi sudah capek dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Sudah capek dengan kebiasaan-kebiasaan yang membelenggu. Sudah capek dengan dosa-dosa yang membelenggu mereka. Karena setiap hari kita dibombardir dengan masalah dosa ada bertebaran di mana-mana. Istilahnya udah lihat semua deh. Mau istilah kata LGBT lah, apalah, di luar sana lah, korupsi sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kemudian terjadi akses kepada konten-konten yang nggak benar, yang nggak baik itu begitu mudahnya sehingga anak TK, anak SD sudah bisa akses lewat dari gadget. So easy untuk akses hal-hal yang menyebabkan kita menjadi fokus akan dosa, akan hal yang negatif. Amin. Nah, kebanyakan kalau gereja-gereja melihat hal seperti ini, itu, oh ya kamu harus bisa dong ngomong berkata tidak. Kamu diajarkan lagi hukum Taurat. Diajarkan lagi kamu ini kita perlu gerakan kekudusan. Kita perlu untuk menguduskan diri. Perlu untuk mematikan daging kita. Setiap kali kita melihat matikan daging. Ayo minggu depan kita mulai seri The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Kita akan mulai dari hukum yang pertama kita akan bahas. Tiap minggu, tiap bulan, hari demi hari. Kita harus ajarkan hukum Taurat kepada anak-anak muda ini supaya mereka mengenal akan kebenaran Allah. Amin. Dulu saya akan mengajarkan demikian. Justru malah diajarkan Taurat, malah menjadi-jadi pelanggarannya. Malah semakin tambah banyak, makin bertambah. Masa pastor gitu? Masa diajarin hukum Taurat? Justru kan kalau ini hukum Taurat harusnya membuat mereka akan gak mau melihat dosa lagi. Karena ini kan kebenaran daripada firman Tuhan. Oh ya? Roma 5 ayat 20 katakan. Boleh buka. Tetapi hukum Taurat ditambahkan apa? Supaya apa? Sekali lagi, kalau boleh saya dengar. Hukum Taurat ditambahkan supaya? Wow, saya kira kekudusan yang ditambah, yang akan bertambah. No, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Bahasa Inggrisnya to increase. Dan di mana apa? Dosa bertambah banyak, dosanya itu increase lagi. Di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, super above, hyper berusio, hyper grace. Haleluya. No, it's not me. Saya nggak pernah ngomong hyper grace. Saya ngomong hyper berusio. Oke? Moreover, the law enter masuk. Begitu hukum Taurat masuk, pelanggaran langsung bertambah banyak. Ini sebagai orang yang udah baca kayak gini, make sense nggak? Banyak orang nggak percaya akan hal ini. Kenapa sih Tuhan berikan
Taurat, mesti ada Taurat gitu. Banyak gereja bilang supaya orang bisa menaatinya. Pernah kan saya cerita gitu, saya datang pernah diundang ke satu ibadah gitu. Lalu kenapa hukum Taurat harus diberikan? Apakah ini supaya orang bisa? Saya diberikan pertanyaan. You know why the law was given? Yang paling depan. Saya nggak tahu itu leadernya apa bukan, tapi pakai rapi banget gitu bilang supaya untuk ditaati. Wow, kuat sekali. No, hukum Taurat diberikan untuk dilanggar. Wow, itu selalu. Wow, kaget. Wow, ya, supaya orang mengenal akan standar Allah, kekudusan Allah. Padahal hukum Taurat diberikan supaya pelanggaran bertambah banyak, supaya manusia melihat kebutuhannya untuk diselamatkan. I'm for the law. Saya ini berpihak kepada hukum Taurat karena tujuannya dia. Oke? Saya ini sangat berpihak kepada hukum Taurat karena tujuannya, yaitu membuat manusia melihat akan kebutuhannya untuk diselamatkan. Kalau gitu hukum Taurat perlu dong, harus ada dong. Makanya manusia baru bisa diselamatkan. Wow. Oke, kalau nggak ada hukum Taurat berarti manusia ini semuanya ini akan jadi nggak benar, nggak bisa kayak begitu. Tuhan mana mungkin memberikan kebaikannya kalau gitu. Oke, kita ambil kisah Abraham. Abraham hidupnya berpuluh-puluh tahun sebelum hukum Taurat itu diberikan. Oke, Abraham itu adalah, kalau kita mengenal Abraham, apalagi kita ngomongin Abraham, respect man, respect. Imannya luar biasa. Dia itu orang yang saleh bukan? Yes, Abraham yang saleh. Berapa kali dia bohong? At least twice. 2 kali dia. Istrinya sekali, dia 2 kali. Istrinya diajak bohong pula. 2 kali itu ngajak bohong. Oke? Yang pertama untuk menyelamatkan dirinya. Oke? Yang kedua, I hope dia belajar. Ternyata sama untuk menyelamatkan dirinya lagi. You think an old man will learn? Saya pikir umur itu memperkatakan mengenai kedewasaan rohani seseorang. Ternyata enggak juga. 2 kali dia bohong. Wah, ini luar biasa ini. Wah, ini harus benar-benar diperhatikan ini. Mesti dikasih Taurat. Belum Tauratnya ada anaknya. Anaknya satu lagi, si Ishak. Tahu apa yang dia lakukan? Sama dengan bapaknya. Kutu keturunan. Oke. Kadang-kadang kita nggak terbiasa ya, lihat orang begitu datang, kita lihat gitu ya tampak luarnya gitu ya, wow banyak sekali, so many tato, so many piercing, rambut warna-warni gitu. Saya termasuk di rambut yang warna-warni, sebelah kuning, sebelah merah kayak gitu ya. Itu begitu datang, langsung kita judge, jebret gitu. Wah ini gak bener, ini pasti butuh, ini pasti orang benar-benar butuh Tuhan banget gitu. Gimana? Detik mata dia melihat kepada Kristus, detik itu juga dia allow, dia membuka dirinya kepada kasih Allah. Detik itu juga Allah mengubah dirinya dari dalam dia. Dan dia mulai berubah, dia mulai kehidupannya mulai berubah. Dia melihat suatu transformasi yang permanen dari dalam keluar, tanpa kita harus suruh-suruh. Then you start seeing transformation. Kamu mulai melihat suatu perubahan dengan begitu saja. Nggak perlu dibilangin, dia hanya cukup untuk menerima. Nggak perlu harus dipaksakan, tetapi dia sendiri hanya perlu untuk menerima akan kasih Allah itu sendiri. Beda dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Oh, kasih karunia nggak bisa cuman kayak begitu. Kamu harus benar-benar layak untuk menerimanya. Kamu harus benar-benar dibenarkan, dikuduskan, minta ampun dan berusaha hidup untuk kudus, baru kamu bisa layak untuk menerima kasih karunia-Nya. But do you know, by the way, ini menyedihkan hati Bapak. Karena dia tahu betapa berharganya, bahwa Tuhan Yesus sudah bayar harga untuk kamu. Kamu nggak pernah bayar harga. Tuhan Yesus yang bayar harga untuk kamu. Dia bayar harga untuk kehidupanmu. Dia membayar dengan dirinya sendiri. Dia membayar dengan darahnya sendiri supaya kamu bisa menikmati keselamatan yang kamu terima saat ini. Amin. Coba kita lihat ya. Sekarang kita pergi dari Abraham ke anaknya, ke cucunya. Siapa cucunya? Salah satunya adalah Yakub. Namanya Yakub. Kalau Yakub itu dulu kita diajarin di sekolah minggu, artinya apa?
Penipu, wow. Padahal aslinya bukan penipu, dia itu supplanter, seseorang yang kalau bahasa Inggrisnya grabber, tukang sikat, tukang ngambil, tukang tuker, yang suka nipu-nipu orang, gitu. Wah. Kalau di sini mungkin, wah ini pedagangnya luar biasa, gitu ya istilahnya. Wah dia bisa betelit kanan kiri. Nah ini contohnya, si Yakub ini contohnya ya, gitu. Yakub itu tahu nggak sebenarnya dia nggak usah berantem, dia nggak usah nipu kanan kiri untuk menerima hak kesulungannya. You know, dari kecil mamanya sudah dibilangin yang tua akan melayani yang muda. Tuhan sudah bilang dia nggak perlu bekerja, dia nggak perlu untuk berusaha. Tapi Tuhan sudah ngomong bahwa yang tua ini akan serve, akan melayani yang muda. Tapi dia dari kecil lihat aja, begitu si Esau mau keluar kakinya dipegang, jebret, tarik balik, tetap keluar juga. Begitu Esau mau berburu, kecapean demi semangkuk kacang merah, Brenebon. Makanya yang paling mengenal Revelation-nya ini orang mana ada Brenebon. Tapi gak pakai babi waktu itu, mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu apakah waktu itu Tuhan bilang, oh yang ini haram, yang ini enggak gitu. Saya nggak tahu. Mungkin juga pakai babi hutan. Asal mulanya semangkuk kacang merah. Dia kasih lihat gitu, kemudian si Yakub menikmati saat ini. Ini nih caranya bisa ditukar nih, bisa ditukar. Bukan hanya itu, mending dia cuma kakaknya, bapaknya juga ditipu. Orang udah buta, udah tua, ditipunya macam apa? Kita ngomong ya, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangin aja, nggak pernah disebutin setelahnya kan? Cuma 3 kan? Abraham, Ishak. Mestinya kalau yang benar-benar udahlah 2 orang ini aja. Kalau Abraham, Ishak cukup lah. Kenapa mesti disebutin nama cucunya? Cucunya modelnya kayak begini nih, tukang tipu. Udah dibilangin tetap aja, udah nipu kabur ya karena takut dibunuh kan? Ya kan? Apakah itu menandakan orang yang percaya? No. Dia ngabur. Kemudian dia ini masih terus saja berperang terus. Allah itu waktu dia tiba di Betel, ingat dia dapat mimpi, Allah itu bilang dia akan memberikan favor, dia akan berikan kebaikan untuk Yakub. Harusnya yang dilakukan oleh Allah adalah waktu dia kabur apa? Ditegur dong, lu nggak benar, balik rumah dong, lu ngaku. Ini adalah dispensasi, saudara. They live long before the law. Mereka hidup jauh sebelum hukum Taurat. Mereka berada di bawah dispensasi kasih karunia. Allah nggak bener nih, nggak bener, harusnya dihardik waktu itu. Kok lu tahu gak sih lu siapa? Nama lu aja tukang tepu, gitu loh istilahnya. Mending lu balik lah, gitu loh, lu ngaku lah, gitu. Baru istilahnya bisa diterima. Moga-moga habis lu tobat baru nama lu gua ganti. Ya dong, gitu. Gak ada pertobatan kok, gitu loh istilahnya. By the way, namanya diganti sebelum dia bertobat. Dia bahkan masih banyak ketakutan. Sampai satu saat apa itu? Tahu gak sih kenapa Allah nggak berusaha untuk membuat dia itu istilahnya, atau dia sendiri mau berusaha Allah tetap kasih kebaikannya. Dia itu udah nipu, dia itu berdosa, tapi Allah tetap kasih kebaikannya. Why? Karena dia tahu bahwa Yakub itu tidak bisa dengan usahanya sendiri, dia bisa berbalik dari dosa-dosanya, nggak bisa. Yakub itu gak bisa melihat bahwa kasih karunia Allah itu begitu baik. Dia gak bisa melihat. Dia masih terus berperang, berusaha. You see, ini gak cukup. Udah dikasih lihat visi yang begitu luar biasa, tangga turun naik gitu. Ini tempat dahsyat sekali. Dia pergi ke tempat Laban. Sampai di tempat Laban, dia masih berusaha lagi untuk dapetin istrinya itu pakai usaha. Usahanya gak cukup 7 tahun, ditambah lagi 7 tahun, masih berusaha. Kali ini dia kena tipu. Tuhan, orang yang dibawa hukum karma bilang, Tuhan benar kan hukum karma berlaku. Dulu dia tukang tipu, sekarang dia ditipu habis-habisan. Barulah
Yakub baru belajar untuk merendahkan diri. Kan biasanya begitu. Enggak, dia nggak belajar. Orang dia anaknya sampai Yusuf aja dia masih ngomongnya masih ngaco. Masih ngaco. Tapi dia harus sampai suatu saat di pinggir sungai Yabok, dia harus dipukul pahatnya sampai dia itu terpincang, sampai jatuh, gubrak. Dia nggak punya apa-apa, dia tergeletak, nggak bisa bangun. Dan Tuhan ganti namanya menjadi Israel, the Prince of God, pahlawan daripada Allah sendiri. Wow, dalam keadaan jatuh terpincang-pincang namanya diganti. Kalau orang mah enggak lah, ngapain? Kalau dia udah achieve something, dan baru namanya diganti. Enggak, ini udah jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain, udah tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat namanya waktu itu diubah menjadi Israel, ya kan? Si Israel. Oh ini Israel gitu. Tetapi sampai sekarang, bahkan di zamannya sampai perjanjian baru pun gitu ya, istilahnya keturunannya namanya nggak diganti, tetap Abraham, Allah daripada Abraham, Ishak, dan harusnya Israel dong. Iya dong, kan Allah kan memikirkan sesuatu harusnya ke depan. Enggak, namanya tetap Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Why? Untuk menunjukkan bukan karena Yakub itu baik, tapi karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa memberikan anugerahnya dengan luar biasa. Saudara tahu nggak? Yakub itu bahkan sampai pada posisi pada saat Yusuf ada di Mesir, dia itu menjadi the real prince. Karena apa? Dignity-nya, harga dirinya naik. Why? Karena pada saat itu Yakub bahkan memberkati Firaun. Saudara tahu? Di akhir hidupnya Yakub memberkati Firaun, orang nomor, if not nomor 1, nomor 2 yang ada di seluruh dunia pada zaman itu. Orang yang paling berkuasa, dia yang berkatin. Saudara tahu prinsipnya berkat harus diberkatin sama yang lebih tinggi kan? Berarti posisinya Yakub jauh lebih tinggi. Dignity-nya, kehormatannya dihargai sama Tuhan sampai dia mempunyai kesempatan untuk memberkati Firaun. Can you imagine? Setelah itu baru dia bilang, aku akan pulang ke tanah kelahiranku. Akhirnya balik juga tuh orang. Akhirnya balik juga. Dia balik lagi ke rumahnya. He turn back. Allah itu cukup panjang sabar untuk menunggu orang-orang bisa kembali. Setelah dihajar berkat demi berkat demi berkat. Wow. Setelah mengalami hujan berkat, dia berkembali. The goodness of God will lead you to repentance. Kebaikan Allah lah yang membuat engkau berbalik, membuat engkau bertobat. Amin. Jangan kau melihat kehidupan orang saat ini masih banyak kelemahan. We are still on the journey. Kita masih ada dalam perjalanan. God is not done with you. God is not done with them. Tuhan masih belum kelar pekerjaannya. Dan kamu juga. Jangan pikir kamu nunjuk ke dia, ke sono, ke sana, ke situ. Kamu sendiri Tuhan juga masih kerjakan. Nah, Tuhan itu panjang sabar. Amin. Masih panjang sabar. Kalau bagi pastor atau bagi gembala, gue sih maunya semua cepat berubah dong. Ya dong, lumayan. Hasilnya lumayan cepat kan, enak kalau melihat perubahan hasil begitu banyak. Para pastor, para leaders, kok pinginnya, wah semua jemaatnya berubah dengan cepat dong, bertobat dong gitu. Bertobat nanti hasilnya kan juga lebih cepat, semua bisa pelayanan, semuanya bisa, wah gitu. Kita sangat mengharapkan sekali. Tapi Tuhan itu memang maha sabar. Dia itu panjang dan panjang sabar dan kekal akan kasih setianya. Great is His faithfulness. Besar setiamu, besar setiamu. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Saudara lihat besar setianya Tuhan, besar panjang sabarnya. Begitu luar biasanya. Dia memenuhi kebutuhanmu setiap hari, setiap pagi. Mau engkau berbuat dosa, engkau mau baik, mau jahat, dalam situasimu tidak mempengaruhi statusmu. Engkau tetap dikasih oleh Tuhan. Tuhan tetap baik kepadamu. Not because you are good, but because
Jesus is good. Saudara tahu nggak, setiap perbuatan dosa itu selalu disebabkan itu karena kita nggak bisa melihat siapa diri kita di dalam Kristus dan peran kita di dalam Kristus itu apa. Dan juga kita nggak bisa melihat siapa Bapa itu dan peran Dia dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dosa disebabkan karena kita tidak bisa melihat siapa diri kita di dalam Kristus dan peran kita seperti apa, dan tidak bisa melihat Tuhan itu seperti apa adanya dan melihat peran Dia dalam kehidupan kita. Amin. People cannot get it. Mereka nggak bisa ngerti konsepnya Tuhan yang baik itu seperti apa, sehingga mereka harus jatuh ke dalam pelukan dosa. They come into the embrace of sin. Mereka nggak tahu caranya, mereka larinya ke situ. Padahal nggak harus seperti itu, bukan? Nggak harus seperti itu. Ini ada satu rahasia untuk kita bisa melepaskan diri dari yang namanya dosa-dosa itu. Ada caranya, saudara-saudara. You want to know the secret? Hari ini berapa banyak ya di antara kita yang sering mendengar khotbah ya, bahwa kita harus mematikan diri kita terhadap dosa, mematikan daging kita. Dagingmu harus mati. Saya sering dengar cerita nih, orang cerita nih, kesaksian. Aduh nih, ya Ci, ya kok gue mesti matikan daging nih, memang dagingan ini, memang ini gue mesti mematikan daging setiap hari ya, gue ngomong ini, mematikan daging. Apakah benar ada firman-Nya? Ya, ada firman-Nya, betul. Saya juga bertemu dari gereja yang mengajarkan saya demikian, bahwa saya harus mematikan diri terhadap dosa, baik yang ada dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan saya. Nah, kalau memang itu benar, ada nggak tempat ini ya yang orang bahkan di kota ini, saya tanya, bahkan di negara ini, di mana orang itu benar-benar mati terhadap dosa, benar-benar loh, nggak pernah melakukan dosa sama sekali, benar-benar mati daging, mati ini, benar-benar mati dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Oke, nggak ada satu orang pun kan. Bahkan setiap orang yang against my preaching aja juga, mereka juga nggak pernah bisa. Benar? Ya. Nah, it means ini berarti ada yang salah dong dalam ajaran ini. Oke, kita lihat ya. Roma 6 ayat 7 sampai 12. By the way, ini saya sharing, saya kasih teasernya itu minggu lalu. Kalau saudara tahu ada tempat yang rame-rame di sebelah kanan itu. Ya. Beberapa di antara orang-orang ini telah melihat the trailer of Captain America Civil War yang terjadi. Ada terjadi di sana. Dikatakan gini, kita baca dari firman Tuhan ya, oke? We go line by line, precept by precept. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. By the way, kata bebas di sana, di kayu, itu katanya aslinya adalah di kayu, sama dengan being made righteous atau justified. Sama. Saya kaget juga ini. Saya pikir kata bebas itu artinya lepas gitu. Enggak, kata bebas di sini artinya sama dengan dibenarkan atau justified. Exactly the same. Di kayu yang dipakai. Kan kata bebas sebenarnya banyak. Dia pakainya kata di kayu. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara pernah lihat orang mati? Pernah ke kuburan? Kuburan itu adalah tempat yang sangat amat tenang sekali. Gak pernah ada demo, gak pernah ada kerusuhan, gak pernah ada yang teriak-teriak. Kamu kata-katain orang dalam kuburan gitu ya, orang-orang yang terkenal suka marah gitu, kamu katain dia, wah emang dasar lu suka marah lu, gak tahu diri waktu hidup lu ya kayak gini gitu. Dia gak akan jawab. Kamu lihat ke orang yang paling baik sedunia gitu ya, yang lagi dikuburkan di sana gitu, kamu puji-puji dia, wah kamu luar biasa ya gitu, kehidupanmu luar biasa ya, wow kamu ini memang dalam kehidupan kamu berjasa banget. Dia gak akan jawab apa-apa. Terus habis itu kita kan pernah kan yang datang ke penguburan gitu kan, nggak sengaja gitu nginjek-nginjek gitu ke kuburannya orang lain, jebret-jebret gitu, ada yang nggak sengaja salibnya ketendang jedeng gitu. Susah sih gitu, banyak orang kuburan rapat banget gitu ya. Bahkan kamu tendang-tendang batu nisannya jeder gitu. Yang marah mah bukan dia, orang lain ya. Tapi yang marah nggak bakalan dia. Kamu tendangin, kamu gimanain pun gitu ya, nggak bakalan dia bereaksi.
That's a dead man. Oke? Itu orang mati itu kayak begitu. Nggak mungkin bisa marah, nggak bisa sombong. That's dead. Totally dead. Oke? Roma 6 ayat 9. Coba lanjutkan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Dia nggak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Dia benar-benar totally dead. Tapi begitu dia bangkit, dia tidak mati lagi. Amin. Maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupannya. Oke? Saat ini kita tahu posisinya Kristus ada di mana? Berada di samping Allah, Bapa. Dia hidup kekal untuk selama-lamanya, gak pernah mati. Oke? Terus kemudian dia suatu saat dia akan datang kembali. Dia akan menjemput orang yang telah meninggal di dalam Kristus, dan dia akan menjemput kita semua bersama dengan arkangelnya, bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk membawa kita, mengangkat kita kembali. Dan tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita akan duduk bersama-sama dengan dia dalam kerajaan yang untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan pernah mati sama sekali. Amin, secara fisik. Nah, Kristus itu tidak bisa mati untuk selama-lamanya. Dan dia sudah mati sekali. Yang kemarin barusan kita rayakan pada saat Jumat Agung. Tetapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, pertanyaannya pasti semua benar. Nah, pastor itu kan Kristus. Kan bukan saya dong. Itu Kristus. Oke, baca terus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa? Dosa satu kali dan untuk sama-lamanya. Sekali lagi kita baca ya, pelan-pelan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap, kita baca sama-sama aja semuanya, ada ayat di sini, kita baca ya. Dengan mulut kita suarakan, oke? Supaya sama-sama nih, kalau saya baca sendiri, kirain wah ini pastor mengada-ngada gitu. Kalau kalian yang baca juga sama-sama, ini ada di Alkitab, boleh baca di Alkitabnya, kalian ngomong sama saya, oke? Just speak up, oke? Ayo, 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita teruskan sekali lagi ke ayat yang berikutnya. Demikianlah hendaknya, yang itu nggak usah dibaca, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ada beberapa yang saya underline di sana, yang saya kasih warna kuning. Oke? Pertama, perkataan likewise atau demikianlah hendaknya. Itu adalah dengan cara yang sama. In the same manner. Oke? In what manner? Dengan demikianlah hendaknya apa? Demikianlah caranya apa? Caranya Kristus mati terhadap dosa. Betul? Kan Kristus mati terhadap dosa kan? Bagaimana cara Kristus mati terhadap dosa? Saudara-saudara, saya harapkan saudara kalau kemari pada saat saudara membaca, jangan pikirannya atau otaknya ditinggal di rumah. Saudara bawa ke sini. Oh iya, kita dengan Roh Kudus, kita datang. Tapi otakmu tolong dibawa. Baca dengan baik-baik. Dengan cara bagaimana Kristus mati terhadap dosa. Ayatnya, jawabannya saya kasih ini ya. Saya kasih ini. Ada di ayat 10. Dengan cara bagaimana terhadap Kristus mati terhadap dosa? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, satu kali dan untuk selama-lamanya. Tapi pertanyaannya berikutnya begini. Terus dia dalam hal apa aja dia mati terhadap dosa? Dosa apa aja sih yang dia mati itu? What kind of sin dia mati? In what sense dia itu mati terhadap dosa? Saya skip dulu yang ini. Saya ambil kata berikutnya. Demikianlah, bukan ayat berikutnya. Itu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. You reckon. Reckon itu bahasa aslinya adalah logizomai. Logizomai. Saudara just cuma perlu ingat kata logika, belakangnya adalah makanan yang akan kita makan kalau nanti kita udah makan siang, yaitu somai. Logizomai.
Oke. Arti kata dari logisomai itu artinya to reckon. Saudara-saudara yang sudah tahu, bagi yang orang ya saya nggak tahu ya umur angkatan berapa ya, semuanya udah pada ini rata-rata kita tahu lah, kita ngomongin nih botol aqua nih direken berapa nih? Ngerti? Paham? Oh 2000. Ya udah 2000 kan? Orangnya udah ngomong 2000. Orangnya kan yang ngomong kan, ada price tag-nya bukan? Ada harganya bukan? Harganya tertera kan? Waktu kamu scan di supermarket, ini akan keluar harga 2000. Nggak bisa orang scan di supermarket harganya 2000, dia bilang harganya berapa nih? 4000. Ya nggak boleh dong. Faktanya apa? Faktanya harganya berapa? 2000 ya 2000. Jangan kamu ngomong 4000. Setuju? Setuju semua. Oke. Kalau kamu punya account, saya reckon di bank kamu itu ada 1 juta di bank BCA-mu. Artinya apa? Kamu di dalam bank kamu ada 1 juta. Karena apa? Kita ngomong reckon itu berbicara mengenai fakta, bukan berbicara mengenai seolah-olah, seandainya. Enggak, kita ngomongin fakta. Faktanya 1 juta ya 1 juta. Kalau kamu nggak ngomong 1 juta, kamu bohong terhadap dirimu sendiri. Oke? Nah, jadi kalau kamu reckon, kamu memandang bahwa diri kamu, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, kamu harus memandang demikian. Itu faktanya. Nah, sekarang pertanyaannya, masalahnya dulu saya diajarin kan? Dulu saya diajarin, nggak tahu kalau kamu diajarin apa enggak. Kamu harus pandang dong, lihat dong diri kamu itu mati terhadap dosa. Jadi waktu kamu lagi marah, kamu bilang, mati terhadap dosa, mati terhadap dagingmu. Kamu mesti bilang gini, aku harusnya mati terhadap kemarahan ini. Aku mesti mati terhadap kemarahan ini. Makin kamu bilang, aku harus mati terhadap dosa ini, makin marah. Begitu kamu lewat keluar, wah gitu ya, keluar dari SSS gitu ya, ada mobil lain gitu yang motong, ternyata mobil jemaat juga. Wah gitu ya. Habis itu lihat jemaat gitu, oke pastornya. Sabar, aku harus mati terhadap kemarahan ini. Mati nih lihat pastor. Makin kamu berusaha untuk mati terhadap dosa, makin menjadi dosamu. Berarti kita harus cari tahu bagaimana cara Kristus mati dan dalam hal apa saja dia mati. Oke? Sekali lagi, direken atau dipandang itu di sini perkataan memandang itu berhubungan dengan fakta. Faktanya apa? Fakta itu berbicara mengenai satu subjek yang ada di sana. Faktanya adalah Kristus. Kamu bukan faktanya. Faktanya apa? Kristusnya. Kristus itu faktanya. Nah, di mana? Di ayat mana ada faktanya? Di ayat yang ke-10 itu tadi saya udah bilang, makanya saya bilang kan, simpel jawabannya. Saudara jangan mikir terlalu jauh, muter-muter di sini doang. Saudara baca ya, coba ya, pelan-pelan ya. Ini di sini nih kelihatannya gampang, tapi orang teologi pun kadang-kadang puyeng. Padahal ini gampang. Dia mati terhadap dosa, betul? Dia mati, kematiannya terhadap dosa. Oke, pertanyaan. Bagaimana dia mati terhadap dosa? Apakah Kristus mati terhadap dosa dalam karakter, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya? Saya mau nanya. Tidak kan? Karena kan kita harus bilangin, karena mati terhadap dosa kan? Berarti mematikan dosa dalam sifat-sifat kita, karakter kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus mati. Enggak, Kristus tidak mati terhadap karakternya dia. Kristus tidak mati terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ngomongin. Enggak kan? Why? Karena gak ada Kristus itu dalam pikiran, perkataannya, perbuatannya gak ada dosa. Bagaimana dia bisa mati? Gak mungkin kan? Nah, by the way ya, di dalam surat Roma, dosa disebutkan sebanyak 45 kali. Semuanya sebagai kata benda. Oke? Now to people, things, or place. Oke? Now. 1 kali doang dosa itu disebut sebagai perbuatan. Oke?
45 kali sebagai kata benda. Perhatikan ya. Nah, jadi kalau Kristus bukan mati terhadap dosa, karena ada dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya, dia nggak mati terhadap itu. Berarti Kristus mati terhadap dosa apa? Kristus mati. Nah, Kristus mati terhadap kesalahan kita dan penghukuman kita yang ditimpakan kepadanya. Kristus mati karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan pelanggaran kita, penghukuman kita ditimpakan kepadanya. Amin. Nah, Pastor, kita kan masih bisa berdosa dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Benar dong? Ya benar lah. Tapi kan Paulus nggak bilang dengan cara itu kamu memandang. Oke? Harus memandang mengacu kepada fakta. Faktanya apa? Oke? Faktanya apa? Kristus mati terhadap dosa. Tinggal tahu dosanya apa. Benar kan? Kristus mati terhadap dosa. Sekali lagi saya tanya, dosanya dosa apa? Apakah dosa pikiran dia, dosa perbuatan dia, dosa perkataan dia? No. Tetapi dia mati karena setiap dosa dan kesalahan dan penghukumannya, penghakimannya ditimpakan kepada kita. Kepada dia. Yang harusnya ditimpakan kepada kita, imputed, harusnya ditimpakan seluruhnya kepada kita. Kesalahannya, dosanya, semuanya ditimpakan kepada Kristus. Makanya dia mati. Amin. Nah, mengacu kepada fakta ini, sebab itu kita juga memandang diri kita apa? Mati. Sudah mati terhadap dosa karena segala kesalahan kita dan penghukuman kita dan penghakiman kita dan perbuatan kita semuanya sudah ditimpakan kepadanya. In the same manner. Jadi saudara harus ngomongin fakta, jangan ngomongin mengandai-andai. Nah, sampai sini ini aja udah masih bingung nih. Gimana caranya, Pastor? Gimana caranya? Nah, terus saudara juga mesti lagi memandangnya, dia mati terhadap dosa berapa kali? Sekali untuk selama-lamanya. Jadi kamu kalau udah lihat dosa-dosamu sudah dipakukan semuanya di atas kayu salib, semua kesalahanmu, semua penghukumanmu, semuanya kamu sudah mati berapa? Sekali untuk selama-lamanya. Kenapa kamu masih mungkin lagi dosa-dosa? Why? Dan kesalahan dan penghukuman itu tidak bisa ditimpakan lagi kepada kita. Gak mungkin bisa. Tuhan tidak akan pernah menghukum orang yang percaya lagi. Never, ever. Loh, Pastor, kalau Pastor ngajarin kayak gini, Pastor ngajarin orang berbuat dosa loh. Ini pengajaran license to sin, it's a permission, izin berbuat dosa semuanya. Makanya banyak dosa dalam gereja. Sebab itu kita baca ayat berikutnya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi komplit nggak solusinya? Komplit. Dia nggak kasih setengah-setengah. Paulus juga tahu bakalan ada orang di zaman-zaman ini yang bilang, ya itu kan pengajaran hyper itu, yang bikin orang ini. Kamu reken ini ya, kamu lihat pelan-pelan, nanti sampai di rumah boleh dibaca lagi. Kalau masih nggak percaya Alkitabnya sama, buka Alkitabmu sendiri. Baca lagi, ulang lagi. Masih nggak percaya, baca dari bahasa aslinya, silakan. Setiap kali kamu lihat kata sebab itu, therefore, sebab itu, artinya ada penyebabnya dong. Sebelum kamu nyampe di ayat ini, kamu mesti nanya, apa yang menyebabkan dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana? Kamu lihat ayat sebelumnya dong. Karena kamu memandang setiap dosa, penghukuman, kesalahan telah ditimpakan kepada Kristus. Kamu mati sekali untuk selama-lamanya dan kamu hidup bagi Allah. Haleluya. Sebab kamu tidak lagi di bawah penghukuman. Meskipun kamu gagal, kamu tidak lagi disalah-salahkan sama Tuhan, dihukum. Hukuman apa atas dosamu telah ditimpakan kepadanya. Sebab itulah kamu akan bisa membuat dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kepercayaan yang benar akan memimpin kita ke dalam kekudusan yang sesungguhnya, bukan kekudusan yang bohong-bohongan, kekudusan yang dibuat-buat.
Coba kita lihat lagi ya. Saya kasih satu lagi. Roma 6 ayat yang ke-11. This is amazing. Saya masih punya banyak waktu. Padahal khotbahnya udah hampir come to an end. So far, you guys enjoying it? Saudara nikmatin? Luar biasa ya. Firman Tuhan loh ini yang dinikmatin, ini luar biasa sekali. Roma 6 ayat 11 coba ya, saudara baca. Sekarang saya ambil penekanan 1, kata yang paling belakang. Demikianlah hendaknya dengan cara yang sama, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. In Christ Jesus our Lord. Kata-kata dalam Kristus Yesus ini kalau kamu tahu betapa pentingnya dalam Kristus Yesus. Kalau saja kamu tahu betapa pentingnya dan betapa banyaknya yang kamu bisa dapat. Berapa warisan harta yang kamu dapat saat kamu di dalam Kristus, kamu baru tahu rasanya kayak gimana digamparin sama berkat. Dihajar habis-habisan oleh berkat. Karena saudara-saudara tahu nggak, Kenneth E. Hagin itu setiap kali itu akan ngomong. Kalau saudara yang pernah belajar di sini mengenai Kenneth E. Hagin, dia akan ngomong gitu, karena dia adalah word of faith preacher. Dia akan ngomong, kamu memperkatakan, pokoknya setiap kali ketemu kata-kata di dalam Kristus, kamu perkatakan terus. Itu ayat itu akan sangat penting sekali. Oke. Contohnya ya, contoh Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu keren banget. Di dalam Kristus dia mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Banyak sekali sebenarnya di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia adalah hikmat bagi kita. Di dalam Kristus dia mengasihi kita. Di dalam Kristus kita ini diberikan anugerah, kita diberikan keselamatan. Di dalam Kristus kita menerima damai sejahtera. Di dalam Kristus kita menerima kesembuhan. Saudara lihat begitu banyaknya di dalam Kristus. Setiap kata di dalam Kristus itu bermakna sesuatu hal yang luar biasa sekali. Oke? Nah, tetapi selain kamu perkatakan, by the way kamu mengaku bukan karena supaya kamu bakal mengalami. Enggak, kamu mengaku karena kamu sudah diterima, sudah menerima. Kamu sudah di dalam Kristus, that's why you confess it. Di dalam Kristus kamu telah menerima ini. That's yours. Itu semua sudah menjadi punyamu. Karena kamu sudah punya, maka kamu ngomong bukan untuk mendapatkan. Oke? Nah, selain pengakuan, kita kembali ke asas daripada, kalau pengajaran Alkitab yang paling mendasar adalah the law of the first mention. Kata pertama, frasa pertama yang di dalam Alkitab disebutkan akan menjadi kata yang sangat penting, maha penting. Ini bisa menjadi asas yang dipakai untuk prinsip, betul? Bagi yang udah pernah belajar Alkitab, semua udah tahu. Pokoknya pertama kali disebutkan, ini sangat bermakna, maha penting. Oke? Nah, salah satu kebenaran yang signifikan, kata-kata di dalam Kristus, bisa ditunjukkan kata di dalam Kristus. Tahu nggak saudara-saudara, pertama kali munculnya di surat Paulus ada di Roma, betul. Ada di ayat berapa? Wow, a revelation. Roma 6 ayat 11 ini. Ayat yang muncul di sini ini pertama kali. Bukan di pasal yang pertama, tapi pasal yang ke-6. Wow, pertama kali disebutkan di sini. Sekali lagi, kalau kamu sadari dan percayai akan fakta ini, oke? Fakta bahwa kamu telah mati terhadap bagi dosa-dosamu, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, oke? Maka kamu akan mengalami berkat-berkat lain dalam Kristus Yesus setelahnya. Ini seperti ini loh. Tahu gerbong itu ada kepalanya, kepala gerbong atau lokomotif itu ayat ini. Karena demikian hendaknya dengan cara yang sama kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu mati bagi dosa, kamu hidup bagi Allah. Ini itu gerbong utamanya. Gerbong kesembuhan, berkat, segala macam. Ini dikasihi, di favor, di dalam ini dapat hikmat segala macam. Itu gerbong-gerbong lainnya. Jadi kalau kamu ikut yang ini, yang lainnya pasti ikut. Nah, oke.
Saudara mungkin bilang, wah ini too good to be true. Ya emang benar. Oke. Ini ya. Kalau saudara ingat, Rasul Paulus itu bukanlah menulis surat Roma pertama kali secara sejarah. Saya harus katakan sekali lagi, Rasul Paulus tidak menulis surat Roma kepada jemaat di Roma itu pertama kali. Saudara tahu surat pertama yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di mana? Tesalonika. Surat yang terakhir ini, Anda masih bingung. Kok bisa? Kan itu susunannya yang terakhir. Apakah ini bukannya chronological? No, ini Holy Spirit yang nyusun dari kitab Roma. Karena dia tahu bapak-bapak gereja kita bahwa kita perlu landasan grace, dimulai dari kitab Roma, baru berakhir di kitab. Ada Tesalonika, tetapi surat yang terakhir ditulis itu bukan surat Tesalonika, tapi surat Kolose. Amen. Nah, kalau saudara lihat ini divine order, susunan Alkitabnya ini divine banget. Saudara baca di ayat yang pertama, Roma 1 ayat 7, itu nggak ada di dalam Kristus. Yang ada itu kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, the beloved of God, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu salahnya. Kalau di dalam Korintus ada di dalam Kristus, dia menyapa orang-orang di dalam Kristus. Tapi aneh kan? Di kitab Roma, dia sengaja nggak nyapa. Holy Spirit menjaganya sampai di pasal ke-6 mengenai mati terhadap dosa ini. Dan supaya mati terhadap dosa ini sangat penting bagi kita semua. Oke? Nah, oke. Sebelum kita mengalami semuanya dikasihi ini, saya katakan segala dosa, kesalahan, penghukuman dalam Kristus itu sudah selesai. Dan karena apa? Kematian Yesus adalah kematian. Pada hari Jumat Agung, saya turut berduka cita. Dan saya turut berduka cita karena saya sedang merayakan pesta pemakaman saudara-saudara dan saya sekalian di dalam Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, oke. Menariknya, kata memandang apa? Logi somai itu dari kata lego atau dari kata logos. Kamu kan sering bilang kan gitu, oh iya mana mungkin gitu. Pada saat yang bersamaan kata logi somai, logos itu adalah sama dengan memperkatakan. Kata memperkatakan, oke? Jadi bukan hanya di pikiran toh, ini bukan konsep. This is not konsep. Ini kamu memperkatakan. Jadi kamu kalau misalnya ada di tempat yang sepi, kamu tanyakan pada dirimu, Yudi, kamu ini menghukum dirimu karena apa? What are you condemning yourself for? Artinya itu sama dengan berkatakan, kamu itu sudah mati terhadap hukuman ini. Oke? Nah, kamu sebenarnya sedang menghukum dirimu karena kamu sakit. Kamu sudah menghukum dirimu karena kamu gagal. You know that you are condemning yourself. Kamu menghukum dirimu. And condemnation, kill. Amin. Kalau kamu lihat ya, mungkin orang-orang yang sudah percaya, hidupnya masih di bawah kutuk, kelihatannya di bawah kutuk. Oke, kamu mungkin lihat ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada begini. Hal pertama yang saya akan cari mengenai dosa dia. Saya akan cari di mana orang ini merasa condemn, di mana orang ini merasa terhukum. Amin. Nah, you know why? Karena Roma 8 ayat 1 apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tahu nggak ini di dalam Kristus Yesus ini adalah the second mention. Yang pertama tadi sudah mati terhadap dosa kan? Bagi yang kedua tidak ada penghukuman. Ini penting. Yes, why dimention 2 kali? Gak ada lagi penghukuman. So powerful ini. Disinilah kata yang kedua. Sekarang barulah kita bisa ngerti mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena mereka hidup sebelum hukum Taurat. Daud, orang yang katanya the apple of God's eye, orang paling dikasih oleh Tuhan. Dia itu mengalami penghukuman, saudara. Diampuni, tapi tetap mengalami penghukuman bukan? Yes, dia mengalami konsekuensinya. Amin. Beda.
Sebab itu banyak orang kan, mungkin banyak orang, wah liar nih kehidupannya habis dengerin khotbah kayak gini, dilihat orang lain, wah liar banget gitu, udah tahu grace loh dia, bener loh dia udah bener tahu loh, pergi ke gereja gitu, sempurna loh, perbuatannya luar biasa, lebih jahat daripada orang nggak percaya segala macam. Saya harus beritahu bahwa dia nggak ngerti tentang grace, makanya dia hidup kayak gitu. Justru grace ini akan membunuh dosa. Amin. Di bawah Taurat dosa menjadi-jadi. Di bawah kasih karunia akan stop sin once and for all. Amin. Disinilah kita bisa menikmati segala warisan-warisan kita di dalam Kristus. Salah satunya warisan yang paling berharga adalah setelah keselamatan apa? Kesehatan, kesembuhan. Oke, kita lihat ya. Mungkin kita sering nyari kesembuhan dan kesehatan kayak kucing yang sedang mengejar ekornya sendiri. Pernah saudara lihat kucing mengejar ekor? Dia itu melihat ekornya itu dilihat gitu ya, buntutnya kejar terus itu. Dia muter-muter kan, muter gitu. Tapi makin kejar makin gak dapet kan, makin lari kan. Terus habis itu kucing udah kecapean kan. Nah kucing mulai jalan. Nah ekornya ikut. This is the same. Kayaknya kita mau nggak pernah dapat kesehatan kayaknya nggak ada. Don't seek the healing, seek the healer. Cari orangnya, amin. Kita tahu kita kalau di dalam Kristus kan selama-lamanya dibenarkan. Dosa itu nggak bakalan bisa menyentuh kita sama sekali meskipun kita masih bisa berbuat dosa. Oke? Nah, ayat yang paling terkenal untuk mengenai kesembuhan apa? Ayo, semua udah tahu nih. Wah, jago semua. Jemaat yang ada di DBC keren. Ayatnya hafal semua. Yesaya 53. Semua kesalahan kita yang tanggungnya, telah kita lah. Ya, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oke. Nah, ada di ayat satu lagi. Saudara tahu di mana? 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, kita baca sama-sama. Jago-jago ini. Jemaat di sini nih boleh diadu nih sama Master of Theology nih. Dikatakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Apalagi saudara yang mungkin masih ragu-ragu akan ayat ini mengenai mati terhadap dosa. Oke, kita baca sekali lagi ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Titik. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa sih kok nggak disambung? Kan itu kan hidup untuk kebenaran koma gitu gitu oleh bilur-bilurnya. Ini kalimat aneh. Dalam bahasa King James itu titik koma. Dalam bahasa Indonesia itu titik. Dalam bahasa New King James strip panjang banget gitu. Kenapa mesti ditaruh kayak begitu? Karena orang Yunani waktu menerjemahkan dia bingung cara naruhnya di mana. Bingung, dia nggak tahu. Seolah-olah kata yang terakhir itu sama dengan artinya itu. Yang belakang itu loh, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, itu sama dengan kebenaran. Kebenaran yang oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Wow, ini kan sesuatu hal. Kenapa mesti ditaruh kayak begitu? Terus kedua, dia ngomong, ia sendiri. Kan cukup, ia telah memikul dosa kita, cukup dong. Ia sendiri. Kata sendiri, himself, bukan malaikat. Malaikat aja kalau nanggung aja, wow, dosa mungkin masih ada sisa-sisanya. Dia sendiri yang menanggung, ada sisanya nggak dosa? Jaminan, men. Dia ini jaminan, nggak mungkin bisa ada dosa lagi yang tersisa. Nah, oke, kita lihat lagi ya. Sekali lagi, dosa apa ini? Apakah dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita? No. Ini adalah dosa-dosa, kesalahan kita, penghukuman kita ditimpakan kepada dirinya. Amin. Nah, saya yakin Petrus nggak mungkin kontradiksi dengan Paulus. Oke? Berarti kita hidup, sekali lagi, kita telah mati terhadap dosa.
yaitu setiap kesalahan penghukuman kita ditimpakan kepadanya, sekali untuk selama-lamanya, maka kita akan hidup untuk kebenaran. Kebenaran bukanlah perbuatan yang benar, tetapi adalah anugerah kebenaran. Karena kebenaran itu diberikan oleh Allah sendiri, yang yang kebenaran Yesus, benar ya, bukan kebenaran kita. Kebenaran Yesus yang oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Nyambung? Nyambung. Semakin kamu sadar akan kebenarannya Yesus, semakin kamu sembuh. Bukan kebenaranmu sendiri. Amin. Semakin kamu sadar akan Taurat, semakin kamu sadar akan dosa-dosamu, semakin kamu rasanya sulit untuk menerimanya. Kamu itu dijadikan benar oleh darah anaknya sendiri. Kita ini sebenarnya belum tahu betapa besarnya kebaikan Tuhan yang udah cover seluruh area. Dia ini menyediakan kebaikan, dia ini menyediakan seluruh pekerjaanmu itu cover semua kehidupan kalian. Seluruhnya, cuma kita nggak tahu mana aja yang cover. It's so big, the area itu so big. Tetapi masalahnya banyak orang sedang cari-cari kesembuhan melalui nabi, melalui perkataan sana sini, nabi ini, nabi itu. Dia bisa bacain kehidupan gue lu. Wah, gue bacain semua dosa-dosa gue gini. Wah, gue bisa cari lo. Lu tahu nggak? Lu kalau pergi ke kakaknya ini, men, luar biasa, men. Dia bisa ngerti banget gitu. Dia bisa tahu ada dosa yang tersembunyi yang kamu sedang lakukan. Ada kamu rasakan apa ya, gitu istilahnya gitu ya. Ini aku sering loh. Dulu saya pernah ceritain. Dulu ada satu anak muda lagi KKR. Ada satu pembicara. Pembicaranya terkenal banget. Dia datang ke anak muda ini. Terus dia mau doakan kan. Harusnya dia ini mestinya, title-nya, katanya dia ini jago nubuat. Ada yang tak senang kan? Dibongkarin satu-satu. Dia ini datang anak muda ini. Pas anak muda ini mau didoain, dia udah mengharap ada perkataan yang luar biasa daripada Tuhan gitu ya. Orang ini cuma ngomong, kamu ada suatu penyakit. Coba kamu cek dirimu sendiri. Mungkin ada dosa. This is very cruel. Ini kejam sekali. Sangat kejam sekali. Dan anak ini keluar. Dan dia nanya sama saya, kok dia tadi ngomong kayak gitu, dosa apa ya? Aku ada penyakit apa ya? Dia nggak merasa ada penyakit, dia bilang ada penyakit. Terus nggak diomongin lagi. Terus aja nggak diomongin. Seolah-olah cuma nabi yang punya kata-kata dari Bapa. Padahal Alkitab, it's filled with the love letters of God. Penuh dengan surat cinta daripada Bapak sendiri. Wow. Tahu nggak saudara, waktu nyari-nyari orang, nyari-nyari gitu ya. Ini bukan, kamu seharusnya nyari papamu, papa surgawimu, papi surgawi kita, dedi kita yang ada di surga. Seharusnya kita kan nyari dia, tapi kita nyari orang-orang ini. Sebenarnya kamu sedang berada di bawah roh perbudakan. Roma 8 dan 15. Last one. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. The spirit of adoption, spirit of sonship. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa, Abba, Father. Saudara kalau lihat ya, perhatikan ya, ini kata-kata ini cry out, by whom we cry out. Ini dari kitab Roma, seakan-akan jemaat zaman dulu itu kebiasaannya itu kayak Abba, Abba, Daddy, doanya kayak begitu. Detik begitu doanya kayak begitu, fear-nya hilang, takutannya tambah lama tambah hilang, karena dia dapat langsung dari Abba, dari Daddy. Nggak bergantung kepada orang. Oke? Rasa takut itu melted kayak butter di atas steak yang panas. Udah lapar kan? So yummy. That's how the love of God, kasih daripada Tuhan, melelehkan rasa takutmu. Setiap rasa takutmu meleleh. Yesus pada saat dia keluar dari Sungai Yordan, dia keluar, bapaknya bilang, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Oleh karena perkataan ini, Yesus belum melakukan miracle apa-apa pada saat itu. Setelah itu Yesus bisa melakukan banyak miracles. Demikian juga Bapak ngomong sama kita semua, hai kamu anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Pada saat itulah kamu akan achieve more. Amin. Setiap kebiasaan burukmu, setiap perbuatanmu, tabiatmu, karaktermu itu akan melted semuanya. Karena kamu gak rasa takut lagi. Bapak menjagamu. Ku tahu Bapak peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Saudara, you will overcome fear in your life. Kalau di banyak gereja kamu harus achieve dulu. You must achieve first. Kamu harus lakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, lakukan kekudusan, puasa, doa, baca firman, semuanya lakukan dulu. Saya lihat kamu kalau udah kudus, baru kamu bisa mendapatkan urapan itu. Bisa mendapatkan, kamu akan disenangi oleh Bapa. Tapi saudara, ketahuilah, Yesus diberkati terlebih dahulu. Dia diakui oleh Bapa sebagai anaknya terlebih dahulu. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, oke, hanya untuk mereka keluar dari roh perbudakan. Dan dia mau jadikan Israel itu anaknya sendiri. Sama seperti kita. Lihat orang Israel menjatuhkan diri kepada perbudakan daripada Allah lain. Back to the spirit of bondage, again to fear. Jangan sampai kita demikian, karena Yesus dia telah membebaskan kita from the spirit of bondage, yang membuat kamu bisa berkata, I'm your beloved son, I'm your beloved daughter. Oh Lord, Engkau berkenan kepadaku, sinar kasih-Mu begitu luar biasa, and you shall succeed in life. Amin, 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 haleluya. Let's sing that song. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita balik berdiri sama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudara, bagi saudara yang ada di tempat ini, kalau engkau belum mengenal siapa diri Bapamu, kau mungkin jatuh dalam berbagai macam pencobaan, berbagai macam perbuatan-perbuatan, pikiran, perkataan yang mungkin gak benar. Engkau mungkin merasa engkau telah gagal, engkau telah merasa bahwa engkau sungguh bersalah. Entah itu baru terjadi maupun tahun-tahun yang lalu. Dan itu sangat berakibat kepada perjalanan kehidupanmu, terhadap pertumbuhanmu di dalam kerohanianmu. Ketahuilah, Bapa mengasihimu dan Dia begitu amat berkenan kepadamu, regardless of what you do. Kristus telah mati terhadap dosa-dosamu, terhadap kesalahanmu, terhadap penghukumanmu yang seharusnya ditimpakan kepadamu.
dia ditimpakan ke dalam tubuhnya, sehingga engkau dosa tidak berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana ini. It will relieve you, akan melepaskan engkau dengan sendirinya. You just need to focus on Jesus. Engkau hanya perlu tetap sadar tentang Kristus. Jangan engkau kembali sadar tentang dirimu lagi. Sadar Kristus. You are not self-conscious, you are Christ-conscious. Waktu engkau menjalani kehidupan ini, waktu engkau merasa bahwa Tuhan telah pergi, Tuhan telah jauh, dia gak peduli akan kehidupanmu. Faktanya, dengan cara yang sama, hendaklah engkau memandangnya bahwa dia telah mati bagi dosa-dosamu. Tidak ada kesalahan yang bisa ditimpakan kepadamu lagi. Mungkin itu engkau merasa sendirian, engkau mungkin merasa kesepian. Itu mungkin karena engkau telah melakukan suatu kesalahan. Sekali lagi, Bapa tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mungkin kalau hari ini ada daripadamu yang mungkin kau baru pertama kali mendengar akan kabar keselamatan, kabar baik ini. This good news, this too good to be true news, that Christ has died for your sins once and for all. Dia telah mati bagi dosa-dosamu sekali untuk selama-lamanya. Engkau diadopsi sebagai anak. No more, tidak ada lagi roh yatim. Di sini tidak ada lagi roh perbudakan. Allah telah mengangkatmu sebagai anak. Saat itulah Allah ingin masuk dalam kehidupanmu, ingin menyelamatkanmu, ingin memberkatimu, ingin mengasihimu, dan setiap hari engkau bisa berkomunikasi dengannya. Apabila engkau baru pertama kali mendengarkan kabar ini, dan engkau tahu Tuhan Yesus, aku perlu untuk diselamatkan. Aku perlu, saat ini aku udah tergeletak, gak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, pada hari ini aku mendengar akan kabar baik-Mu. Aku mendengar akan kabar keselamatanmu. Engkau begitu baik pada hidupku. Engkau begitu sayang kepadaku, karena Engkau telah mati terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Engkau menjadi Bapakku. Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menerima karya keselamatanmu, dan aku mau bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, bukan Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Allah is so good to me. Allah is so good to you and to me. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat kita terima berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mendengar akan kebaikan-Mu, dan kami respon akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mau menerima dan menerima dan menerima. Kami membuka diri kami kepada sinar daripada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau memberkati dan melindungi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Engkau menyinarkan dengan sinar yang luar biasa baiknya. Sinar kemurahan, sinar kebaikan itu Engkau perlihatkan kepada kami, dan kami menerima grace after grace after grace.
Thank you Lord Jesus. Kasih karunia demi kasih karunia kami terima. Dan Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memeluk kami dengan kasih ya Tuhan. Embrace us in your love, embrace us in your goodness ya Tuhan, and our sins will melt away. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Engkau mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Damai sejahtera, damai sejahtera. Shalom, 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 shalom. To every storm in your life, kepada setiap daripada badai cobaan dalam kehidupanmu, God says shalom. In the name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat, katakan